أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar pemirsa pendengar Radio Kita FM di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa pendengar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, kembali menemani Anda ya di serangkaian program rehat ya, yang mungkin di siang hari ini yang terasa terik ya pemirsa pendengar Radio Kita FM, yang mana mencapai suhu di 35 derajat Celcius ya pemirsa pendengar, Masya Allah, yang tentu para pemirsa pendengar Radio Kita FM tetap menjaga ya, antisipasi ya cara mendengar Radio Kita FM terhadap kesehatan ya kita semuanya cara mendengar, dan tentu jangan sampai kita terucap ya kata-kata dari lisan kita, yakni kata-kata yang tentunya menandakan bahwa kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun panas atau bahkan hujan lebat sekalipun ya pemirsa pendengar Radio Kita FM, kita harus nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ucapkan alhamdulillah ya pemirsa pendengar Radio Kita FM, dan jangan sampai satu kata pun keluhan yang tentu kita menandakan kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun panas, hujan lebat dan sebagainya, tentu harus kita nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang Allah berikan kepada hambanya itulah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan di kajian sirah sahabat atau sirah tabi'ut tabi'in ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM, yang insyaallah di kesempatan siang hari ini pemirsa pendengar Radio Kita FM kita hadirkan dengan kisah Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM, yang insyaallah ini sangat penting sekali untuk kita simak bersama ya pemirsa pendengar, sehingga apa yang tentunya para pemirsa pendengar Radio Kita FM simak di kesempatan siang hari ini bisa memotivasi kita untuk dalam beragama, bagaimana ya semangat para tabi'ut tabi'in ya, para sahabat Rasulullah SAW dan memegang teguh agama Islam, dan tentu kita bisa meniru mereka ya, dan juga menjadi inspirasi bagi kita pemirsa pendengar Radio Kita FM dalam perjuangan perjuangan Islam. Baik, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak di kajian kesempatan siang hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyimak, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dari apa yang akan disampaikan, dan semoga Allah juga memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ya dari apa-apa yang akan kita dapatkan di kesempatan siang hari, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Salam MC Hafidhhu Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV Sunnah dan juga pendengar radio kita yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan juga tentunya ya di antara nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri, atau di antara nikmat-nikmat yang paling penting untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam ya, kemudian nikmat al-faragh ya, waktu luang, sehingga walillahil hamd pada kesempatan kali ini kembali kita akan menghadirkan sebuah kisah dari tabi'in ya, dari seorang tabi'in wanita ya, seorang tabi'in wanita yang tentunya ini menjadi kisah ya, teladan bagi kita semua, bagi para wanita muslimat di luar sana,
yang insyaallah ta'ala menjadi motivasi, menjadi dorongan untuk terus semangat mengikuti kebaikan apa yang telah dicontohkan oleh para generasi terbaik dari zaman Rasulullah SAW atau para sahabat, dan juga zaman setelahnya para tabi'in dan tabi'at tabi'in. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa dan juga mendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kali ini datang dari seorang tabi'in wanita yang sebenarnya tidak jauh silsilahnya dari sahabat Nabi yang mulia, yang termasuk dari 10 orang yang direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tabi'in ini adalah anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama beliau adalah Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika kita bicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka jelas ini adalah seorang sahabat yang mulia di antara orang-orang muhajirin, artinya orang yang berhijrah ke Madinah, dan tentu orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang di antara sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan mereka. Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang wanita terpercaya, ya, yang sejarah hidupnya dituliskan oleh para ahli sejarah sebagai seorang yang thiqah, orang yang terpercaya, yang banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Dan di sini perlu kita ketahui, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak menjadi batasan seorang wanita untuk menimba ilmu, untuk menjadi seorang alim, atau bahkan menjadi seorang guru, seorang pengajar bagi muslimat yang lainnya, karena memang butuhnya para muslimat, wanita-wanita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, atau bahkan sampai akhir zaman nanti, banyak sekali mereka yang membutuhkan siraman-siraman rohani tersebut, siraman-siraman akidah, tentang ibadah, akhlak, dan yang lainnya. Dan di antara dari para ulama di kalangan tabi'in yang wanita, bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa ada salah seorang alim ulama, yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik. Beliau ini tidak meriwayatkan hadis dari seorang wanita kecuali dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini membuktikan bahwa Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang wanita yang terpercaya, seorang ahli hadis, dan juga di antara putri dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang istilahnya dipopulerkan dengan ilmunya di antara 20 anaknya beliau radhiyallahu anhu, salah satunya yang disebutkan sebagai wanita terbaik di masanya, sebagai seorang pengajar, seorang alim dari kalangan wanita. Dan itu diucapkan langsung oleh ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga tentunya sejarah-sejarah dari ayahnya yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah kita pernah mendengarnya, entah itu dari biografinya, kisah-kisahnya, kemudian juga karakternya, sifat-sifatnya, dan yang lainnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali itu diriwayatkan atau banyak yang diriwayatkan langsung dari anaknya Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas.
Maka ya kisahnya dengan sempurna, sebaik mungkin ia menceritakan tentang ayahnya tersebut agar menjadi pelajaran untuk kita semua tentunya. Aisyah binti Sa'ad diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ini adalah seorang wanita ya yang mau memanfaatkan umurnya, kedudukannya sebagai anak dari sahabat Nabi SAW dan digunakan dengan baik untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, ya terutama ya tentang masalah hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau ini hingga sampai ya bertemu dengan seorang ulama besar, Imam Malik. Kalau kita rujuk kepada biografi beliau, maka beliau ini lahir di sekitar tahun 90-an Hijriyah. Ya, adapun Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di sekitar tahun 33 Hijriyah. Maka ya kalau ada jarak waktu itu saja sudah cukup lama ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya sampai bertemu dengan Imam Malik ya. Dan Imam Malik ya tentu meriwayatkan juga ada beberapa hadisnya yang diriwayatkan langsung dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan sebagaimana yang tadi ya dikemukakan bahwa Imam Malik tidak meriwayatkan satu hadis dari wanita kecuali Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ya membicarakan tentang bagaimana kiprah ya ataupun bagaimana biografi dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, maka perlu kita kembalikan kepada bagaimana ayahnya mendidik Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan sedikit kita ya kembali ke masanya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang di antara yang direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dijuluki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemanah terbaik ya. Bahkan dikatakan oleh para ahli sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, selain orang yang banyak meriwayatkan hadis sekitar 270 sekian ya hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga ya merupakan seorang kesatria yang besar, ya kesatria yang hebat, ya dijuluki sebagai panah ya atau pemanah terbaik di antara kaum muslimin. Dan beliau ini adalah seorang pemanah pertama dari kalangan kaum muslimin dan orang yang terkena panah pertama kali juga ya di perjuangan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas melalui beberapa peperangan, di antaranya adalah perang-perang penting dari sejarah kaum muslimin dari awal ya perang Badar, Uhud, Khandaq dan yang lainnya. Dan setiap kali peperangan tersebut dikisahkan ya langsung dari atau diriwayatkan dari Aisyah, anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sumber dari kisah-kisah beliau ini adalah riwayatnya ya dari anaknya yaitu Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Sa'ad adalah di mana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berperang ya di perang Uhud, saat itu beliau melemparkan anak panahnya dan tidaklah anak panah tersebut kembali kepada dirinya. Artinya kembali bukan berarti dilemparkan kemudian menusuk dirinya, tidak, kembali dengan dibawa oleh seseorang yang terlihat tampan, putih, ya, bersih. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, anak panah itu seakan balik laginya tapi diantarkan oleh seorang yang berparas gagah atau ganteng, ya, putih dan bersih. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, aku pikir, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah seorang malaikat. Dan ini diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain itu juga, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang
telah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendekarnya Islam, ya, dan juga sebagai orang yang doanya mustajab. Ini adalah keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pendekar Islam, ya, yang tadi kita sebutkan pemanah terhandal, dan juga orang yang doanya di antara para sahabat atau di antara manusia yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, ya, hasil atau keberkahan dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada salah satunya adalah Aisyah binti Sa'ad, ya, yang tumbuh dari sekian banyak, ya, ada 20 dikatakan anaknya beliau ini. Aisyah tumbuh tentunya dari bibit, ya, dari pohon yang tidak kita ragukan lagi. Maka Aisyah sebagai manusia yang mengetahui kedudukannya, ya, yakni maksudnya adalah anak dari di antara orang yang dijamin masuk surga, orang yang bertalaki langsung kepada Rasulullah SAW, maka ia pun tidak mau menyia-nyiakan hal tersebut, artinya kedudukan tersebut. Maka ia pun mengambil buah-buah yang manis dari apa yang ditanam, apa yang ditumbuh besarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tentunya, ya, buah-buah tersebut adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ayahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian, ya, para ulama dan juga pakar hadis menyanjung, memuji Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai seorang yang memiliki nama yang besar di kalangan mereka, artinya di kalangan ahlul hadis, ya, para ulama dan pakar hadis. Mereka menuliskan dalam buku-buku mereka dan menyebutkan kebesaran nama Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kejujurannya dalam meriwayatkan sebuah hadis dan statusnya sebagai perawi yang terpercaya. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan bahwa, ya, Aisyah adalah orang di kalangan tabi'in yang paling terpercaya di antara yang paling terpercaya di kalangan tabi'in dalam meriwayatkan hadis. Artinya, ya, mereka semuanya, ya, para ahlul hadis merekomendasikan diambilnya hadis dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar sekalian, hal ini barangkali, ya, kita temui jarang, ya, dari kalangan wanita yang begitu semangat, ya, bahkan dipercaya oleh bukan hanya di kalangan para muslimat, para akhwat, akan tetapi juga para ulama hadis, ya, laki-laki maupun perempuan, yang mereka mempercayakan riwayat hadisnya kepada seorang wanita. Dan ini sebuah keutamaan yang besar tentunya yang para ulama tuliskan, ya, nama kebesarannya di kalangan para pakar atau ahli hadis ini. Bukan hanya kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, bukan hanya statusnya sebagai yang terpercaya, tapi juga hafalan hadisnya yang begitu kuat, ya, hafalan hadisnya yang begitu kuat dan keutamaannya di kalangan para putri-putri sahabat, ya. Tentu para sahabat ridwanullahu anhum jami'an memiliki putri-putri, ya. Kita apple to apple-nya, ya, adalah antara putri-putri sahabat, artinya yang mereka adalah para tabi'in juga, ya, dari golongan tabi'in. Dan kata para ulama, ya, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, ya, salah satu dari yang paling utama di kalangan tabi'in dari putri-putri para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Salah satu riwayat hadis juga yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Sa'ad, diriwayatkan dari ayahnya, ya, langsung, bahwasanya beliau meriwayatkan, ya, bahwa ayahnya pernah berkata kepada Rasulullah SAW, aku sakit keras di Mekah. Kemudian Nabi SAW datang kepadaku dan aku berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku meninggalkan sejumlah harta.
dan aku hanya meninggalkan satu putri. Yang dimaksud adalah Aisyah, ya. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku dan aku tinggalkan sepertiganya? Ya, awas, ini berwasiat, bukan mewariskan, ya. Beda antara wasiat dengan mewariskan. Maka jawaban Nabi SAW tidak boleh. Jawaban Nabi SAW tidak boleh. Artinya 2/3-nya untuk wasiat, ya, kemudian sepertiganya untuk ditinggalkan ini untuk ahli waris. Maka tidak boleh, kata Nabi SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kembali, ia bertanya, bolehkah aku berwasiat setengahnya dan aku tinggalkan setengah lainnya? Jadi setengahnya untuk wasiatnya, kemudian setengah lagi untuk ahli warisnya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Ya, porsi setengah-setengah pun tidak boleh. Dilanjutkan lagi, aku bertanya, bolehkah aku berwasiat dengan sepertiga dan aku tinggalkan 2/3-nya? Jadi dibalik dari yang pertama tadi, yang wasiatnya sepertiga, sisa 2/3-nya adalah untuk ahli waris. Maka kata Nabi SAW, sepertiga itu boleh, wasulusu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Ya. Artinya Nabi SAW mengizinkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini tentu hadisnya berlaku untuk seluruh dari kaum muslimin. Ya, walaupun sebabnya khusus, ya. Tapi kalau kita kembali kepada kaidahnya, maka umumul lafzi wa khusus sabab, ya, keumuman lafaz meskipun sebabnya khusus, maka ini berlaku kepada umum, ya. Jadi tidak hanya kepada sebabnya saja. Nah, di sini Rasul SAW sedang berbincang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi tidak hanya berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas karena lafadznya umum, maka bisa untuk seluruh kaum muslimin, ya, dipakai. Hukumnya diterapkan kepada kaum muslimin. Wathulutsu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi boleh kita berwasiat, ya, dengan harta tersebut, sepertiganya untuk yang diwasiatkan, ya, kemudian 2/3-nya untuk ahli waris. Nah, setelah itu Nabi SAW meletakkan tangan beliau di keningnya, ya, lalu mengusap tangannya ke wajah dan perut Sa'ad bin Abi Waqqas sambil bersabda, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Aku terus-menerus merasakan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku terus-menerus merasakan kesejukan di hatiku atas apa yang diberikan, ya, untukku hingga hari kiamat. Dan ini berkah dari doa Rasulullah SAW juga tentunya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku senantiasa mendapat kesejukan dalam hatinya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meminta atau tidak mengharapkan kehidupan dunia, tapi ketenangan hati itulah yang paling penting dari segala macam begitu banyak kemewahan, ya, yang ada. Itu tidak berarti, ya, kalau hatinya tidak tenang. Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan hal tersebut hingga, ya, hingga hari kiamat. Maksudnya adalah hingga akhir dari kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, juga meriwayatkan banyak dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya tidak kita sebutkan semuanya di sini, ya, tapi yang jelas seluruh dari para ulama atau ahli hadis, pakar hadis menyetujui, merekomendasikan, ya, keilmuan, terutama dalam segi hadis, ya, dalam periwayatan, kejujurannya, ya, dalam periwayatannya, thiqahnya, kepercayaannya dalam meriwayatkan hadis. Dan ini tentu menjadi sebuah keutamaan besar yang dimiliki oleh Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kesertaan ayahnya, ya, dalam perang Uhud, ya, kemudian biografinya, ya, juga di perang Badar, Khandaq dan yang lainnya, itu pun juga banyak sekali disebutkan oleh Aisyah,
Maka dari kalau kita kumpulkan ya riwayat-riwayat tersebut atau kisah-kisah biografi Sa'ad bin Abi Waqqas yang hanya dari riwayatnya Aisyah saja, ya ini maka sudah sangat cukup sekali untuk melengkapi biografi apa yang telah dilakukan, ya jasa-jasanya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia. Aisyah binti Sa'ad ya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan ya dengan menimba ilmu dan bertemu langsung dengan keenam istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, berinteraksi dengan keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan tentu banyak belajar ilmu dari mereka, ya tidak terlewatkan ini Aisyah binti Abi Bakar. Bahkan dikatakan oleh para ulama Aisyah, ya namanya sama Aisyah nih. Yang pertama Aisyah binti Abi Bakar, ya istri Rasulullah SAW, kemudian Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata para ulama, Aisyah binti Sa'ad ini banyak sekali menimba ilmu dari pusat, ya bisa kita katakan pusat ilmu setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu istrinya Aisyah binti Abi Bakar. Bahkan banyak meniru ya sifatnya, karakternya, dan mengkopi lah istilahnya, ya mengkopi bagaimana ya sholatnya, ibadahnya, kesehariannya Aisyah binti Abi Bakar. Dan ini ya adalah satu poin besar pemirsa dan juga pendengar sekalian yang penting kita fahami bahwa atau kita praktekkan, ya bahwa setiap kali mereka yakni tabi'in atau para sahabat atau generasi-generasi keemasan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya, mereka ini begitu semangat mencari ilmu dan langsung mempraktekannya, sehingga apa yang dilakukan oleh para gurunya, ya atau sumbernya langsung Rasulullah SAW, mereka langsung terapkan itu. Ya, kalau kita ingat-ingat kembali kisah-kisah dari para sahabat, mereka kita contohkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan dan yang lainnya, Ali bin Abi Thalib. Mereka seluruhnya mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadahnya, kesehariannya dan yang lainnya. Kemudian ya kembali ke kisah sebelumnya juga, Umar bin Khattab yang ditiru, ya yang diteladani oleh Ahnaf bin Qais, ya kan, di kisah sebelumnya kita sudah ceritakan dari karakternya, sifatnya, ya karena ini adalah sebuah teladan yang baik. Dan di sini juga Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas meniru, ya meneladani dalam kesehariannya, dalam ibadahnya dan yang lainnya, ya sifat-sifatnya kepada siapa? Istri Nabi SAW, Aisyah binti Abi Bakar. Dan ini tentu kesempatan yang besar bagi beliau, ya untuk menunjukkan ya kiprahnya, ya sebagai seorang muslimah, ya, yang kemudian mengilmui apa yang telah ia dapatkan dan mengamalkan, kemudian mengajarkannya, sehingga ya, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas juga disebutkan sebagai di antara ulama dari kalangan wanita tabi'in. Salah satu bukti ya di antara yang diceritakan oleh Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas adalah beliau mengatakan, aku sempat bertemu 6 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku tidak melihat satupun di antara mereka, ini yang riwayat yang ia sampaikan, ya tidak aku dapati satupun di antara mereka yang mengenakan pakaian berwarna putih. Dan ini juga ya barangkali wawasan yang baru atau wawasan yang penting untuk kita pahami ya sebagai muslimat, ya para akhwat sekalian. Kata beliau, para istri Nabi itu tidak menggunakan pakaian berwarna putih. Tidak ada dari satupun mereka yang memakai pakaian putih. Ya. Aku masuk ke rumah mereka dengan mengenakan sejumlah pakaian. Nah, yang dimaksud pakaian di sini pakaian yang bagus, ya. Kemudian perhiasan. Jadi ini ada perbedaan antara Aisyah binti
Sa'ad bin Abi Waqqas dengan para istri Nabi. Para istri Nabi tidak menggunakan pakaian-pakaian yang bisa dikatakan mewah ya. Tapi Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas menggunakan perhiasan, bahkan ya ia mengenakan sejumlah pakaian yang sebagiannya atau ada motifnya yang terbuat juga dari benang emas. Jadi perhiasan yang dipakai, bahkan pakaiannya pun bagus gitu. Tapi kata Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka semua, artinya para istri Nabi, tidak mengecamku, ya, tidak ditegur, tidak dikecam. Maka difahami dari riwayat ini bahwa boleh bagi wanita mengenakan perhiasan-perhiasan mereka, ya, karena itu yang pertama tentu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui betul ya bagaimana karakter seorang wanita. Ya, mereka senang dengan perhiasan-perhiasan tersebut. Ya, kalau kita tanya kepada para istri-istri ataupun para ya anak-anak wanita yang sudah mengerti ya, apakah mereka senang menggunakan pakaian yang bagus ya atau perhiasan ya, gelang, cincin dan yang lainnya, maka pasti jawabannya iya ya. Kemudian ditanya kepada Aisyah binti Sa'ad, pakaian apa saja? Aisyah binti Sa'ad menjawab, kalung emas dan pakaian dari sobekan emas ya, atau pakaian yang dicampur ya motifnya dengan emas, dan mereka tidak mengecamku. Ini keterangan yang sangat jelas sekali bahwa para istri Nabi SAW tidak menegur, ya, bahkan tidak mengecam atau tidak menegur Aisyah binti Sa'ad ketika memakai perhiasan tersebut. Nah, Aisyah binti Sa'ad juga termasuk wanita yang rajin ya, menghadiri salat berjamaah di Masjid Nabawi. Ini juga ya, atau ini poin kedua ya dari wawasan ya yang mungkin bisa memperkuat ya para wanita muslimat ya di luar sana, bahwasanya ternyata ya seorang wanita boleh ya salat di masjid. Bahkan Nabi SAW pernah meriwayatkan, kalian jangan melarang ya istri-istri kalian atau wanita ya wanita, janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk sholat di masjid. Namun ya kata Nabi SAW, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi tidak mengapa kalau ada istri ya, atau anak-anak kita mau sholat di masjid, izin kepada suaminya, izin kepada ayahnya, mau sholat di masjid, maka jangan dilarang, diperbolehkan. Ya, di sini juga Aisyah binti Sa'ad termasuk wanita yang rajin menghadiri sholat berjamaah di Masjid Nabawi, terutama sholat subuh dan sholat isya. Ya, ketika keluar rumah untuk pergi ke Masjid Nabawi, ia tetap berpegang teguh kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ini berdasarkan ya, dalil atau hadis yang dikemukakan tadi, bahwa Nabi SAW mengatakan jangan dilarang ketika wanita itu mau sholat berjamaah di masjid. Tidak mengapa, meskipun di akhir dari hadis tersebut dikatakan bahwa yang baik ya atau yang namun rumah-rumah mereka ya lebih baik bagi mereka. Pemirsa dan juga mendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali tentunya faidah yang bisa kita ambil dari keutamaan ya sifat dan juga dari hadis-hadis yang diriwayatkan atau bahkan dari keseharian Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas yang tentunya tidak jauh ya, akhlaknya dari ayahnya, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara 10 dari orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang bisa kita teladani ya, entah itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun dari anaknya Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Semoga kisah kali ini bisa tentunya bermanfaat bagi kita ya, terutama tentu kepada para wanita muslimat di luar sana ya, dan bisa mengambil faidah-faidah ya. Dan tentu poin yang paling penting yang perlu kita sadarkan adalah bahwasanya para wanita bukan berarti mereka artinya diam di rumah saja dan tidak belajar, tidak ya. Kita lihat putri dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang alim ulama, perawi ya hadits dari ayahnya yang kemudian ayahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu semangatnya sampai Allah panjangkan umurnya dan ia pun dikenal sebagai seorang atau sebagai pakar hadis di kalangan para
muhaddithin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.